Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wa asli hayati Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Para sahabat semua, kembali lagi di channel ini, channel ngaji bahas Al-Quran, membahas seputar Al-Quran dan bahasa Arab, membahas seputar kemukjizatan Al-Quran yang dikaitkan dengan keilmuan-keilmuan yang ada di dalam bahasa Arab. Ada keunikan pada penempatan kata mati atau kata ajal di dalam Al-Quran. Kata mati atau kematian ketika berstatus sebagai subjek, dengan nama lain sebagai pelaku dari sebuah pekerjaan, kata kerja, itu selalu Allah simpan di bagian terakhir, selalu Allah simpan di akhir susunan kata. Untuk lebih mendekatkan apa yang saya katakan ini, saya ingin memberikan contoh dahulu di bahasa Indonesia. Ketika kita mengatakan Muhammad meminum air, maka di dalam bahasa Indonesia kita sebut Muhammad sebagai subjek, kemudian meminum sebagai predikat, dan air sebagai objek. Itu dalam pola kalimat bahasa Indonesia. Kurang lebih di bahasa Arab juga seperti itu, ada pembentukan kalimat yang dinamakan subjek, predikat, objek. Hanya di dalam bahasa Arab lebih luas lagi. Jika di dalam bahasa Indonesia pembentukan pola kalimat itu diawali dengan kata benda, selalu diawali dengan kata benda, tidak bisa diawali oleh kata kerja. Atau yang bisa disebut subjek, selalu diawali oleh subjek. Kita tadi contohnya Muhammad meminum air. Di bahasa Indonesia kita tidak bisa mengatakan seperti ini. Meminum Muhammad air, tidak bisa. Budi pergi ke pasar, tidak bisa kita mengatakan pergi Budi ke pasar. Nah, jarang atau bahkan tidak ada. Susunan pola kalimat di bahasa Indonesia itu selalu diawali oleh kata benda atau diawali oleh subjek. Akan tetapi di dalam bahasa Arab itu pola kalimat lebih banyak. Salah satunya adalah bisa diawali dengan kata kerja. Ya, meminum Muhammad air di dalam bahasa Indonesia bisa, di dalam bahasa Arab bisa disebutkan seperti itu. Syariba Muhammadun al-ma'a. Syariba adalah bentuk kata kerja. Kemudian Muhammad subjeknya yaitu kata benda, al-ma'a objek. Bisa juga di dalam bahasa Arab dibalik seperti bahasa Indonesia, Muhammadun syariba al-ma'a. Lalu kaitannya apa dengan tema yang akan saya bahas ini? Tadi di awal saya telah mengatakan bahwa kata kematian ketika berstatus sebagai subjek, ketika berstatus sebagai pelaku dari sebuah kata kerja, itu selalu Allah simpan posisi di akhir. Yang padahal kaidah bahasa Arab mengatakan secara umum susunan kalimat itu selalu kata kerja, kemudian pelaku atau subjek, lalu objek. Jadi susunan katanya itu kata kerja, pelaku, kemudian objek. Seperti itu. Itu kaidah secara umum di dalam bahasa Arab. Tetapi ada beberapa tempat di dalam bahasa Arab bisa objek mendahului subjeknya, subjek mendahului predikatnya atau kata kerjanya, dan seterusnya. Hanya yang di sini yang ingin saya fokuskan adalah predikat itu setelahnya itu seharusnya subjek. Tetapi ketika kata maut yang menjadi subjek, selalu Allah simpan kata maut ini di akhir, didahului oleh objek. Jadi yang seharusnya predikat, subjek, objek, tetapi ini disebutkan predikat objek dulu, baru subjek, yaitu pelakunya. Untuk lebih jelasnya saya ingin mengutip ayat-ayat Al-Quran yang di situ kata mati berstatus sebagai subjek atau pelaku. Hanya saya cukupkan di dalam kesempatan kali ini 3 ayat yang saya sebutkan. Kurang lebih di Al-Quran ada 11 ayat yang mengatakan atau yang menyebutkan kata mati, dan kata mati tersebut berstatus sebagai subjek. Kurang lebih ada 11 ayat. Ayat pertama Allah berfirman di surat Al-Baqarah 133, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu
Lihat di situ hadara sebagai predikat atau kata kerja. Seperti yang saya katakan di awal atau sebelumnya, bahwa kata kerja setelahnya selalu ada pelakunya atau subjeknya. Tapi di sini di ayat ini hadara Yaquba. Yaquba di sini bukan subjeknya tetapi dia objek. Yaquba. Lalu datang al-mautu yang sebagai subjek. Di situ al-mautu disimpan di akhir di posisinya. Tidak mengatakan seperti ini. Idh hadara am kuntum syuhada idh hadara al-mautu Yaquba. Bila ingin sesuai dengan kaidah umum, secara umum harusnya seperti itu. Predikat, kata kerja, kemudian langsung datang subjeknya atau kata pelakunya, langsung datang pelakunya. Tetapi di sini didahului dulu oleh objek. Idh hadara Yaquba al-mautu. Begitupun di ayat yang lain di surat An-Nisa ayat 18. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul ana. Lihat di situ idza hadara ahadahum. Ahadahum sebagai objek. Lalu datang subjeknya atau pelakunya yaitu al-mautu. Seharusnya atau kebiasaannya secara kaidah umumnya dibacanya seperti ini. Hadara al-mautu ahadahum. Kemudian di surat Al-Mu'minun ayat 99 juga Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Lihat, sama dengan yang seperti yang tadi, idza jaa ahadahum, jaa sebagai predikatnya atau kata kerjanya. Seharusnya setelahnya langsung subjeknya, pelakunya, tetapi di sini dipisah dulu oleh objek yaitu ahadahumul baru al-mautu. Dan begitu seterusnya di dalam Al-Quran. Kata kematian ketika berstatus sebagai subjek atau sebagai pelaku dari sebuah kata kerja selalu disimpan di akhir. Yang jadi pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa selalu diakhirkan kata mati atau kata ajal ketika dia berstatus sebagai subjek ya atau sebagai pelaku dari sebuah kata kerja? Jawaban yang pertama, sifat manusia memang tidak suka kepada maut. Seseorang manusia ketika sakit dia langsung berusaha untuk ke mustasfa atau ke rumah sakit untuk berobat, membeli obat. Kalau tidak masuk ke rumah sakit, membeli obat dan seterusnya. Dia selalu berusaha dia itu sehat. Orang yang sehat pun selalu menjaga kesehatan agar tidak sakit. Kenapa? Karena mereka memang tidak, atau manusia secara umumnya tidak suka kepada kematian. Oleh karena itu Allah berfirman di surat Qaf ayat 19, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan kematian itu, sakaratul maut itu pasti akan datangnya, itulah yang selalu kalian itu lari darinya. Nah, dzalika ma kunta minhu tahid. Tahid itu lari, selalu lari kita dari kematian. Kemudian dengan makna yang sama di surat Al-Jumu'ah ayat 8 juga Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah engkau Muhammad, sesungguhnya mati yang selalu engkau kabur darinya, selalu pergi darinya, selalu menghindar, itu pasti cepat atau lambat, tua atau muda, kaya atau miskin, pasti akan datang kepadanya. Jadi alasan kenapa atau rahasia kenapa kata mati selalu disimpan di akhir, karena memang manusia itu tidak suka terhadap kematian. Salah satu rahasia kenapa kata kematian selalu disimpan di akhir ketika dia berstatus sebagai subjek atau pelaku dari sebuah kata kerja. Yang kedua, alasannya adalah memang karena kematian itu merupakan fase terakhir dari manusia. Siapapun itu, kehidupan panjang mau pendek, umur yang panjang atau pendek, pasti akhirnya ditutupi dengan kematian. Jadi alasan kedua, karena memang kematian itu akhir dari sebuah perjalanan kehidupan seseorang, siapapun itu. Ya. Kapanpun, dimanapun, kematian itu pasti akan datang. Dan pasti akan datang di akhir fase penutup. Ada keunikan juga ketika Allah membuka di surat Al-Mulk. Di situ Allah mendahulukan kematian. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Seharusnya alladzi khalaqal hayah wal maut. Kenapa? Karena kita hidup dulu baru mati. Sebagian ulama mengatakan kenapa didahulukan mati di sini? Karena tadi mati itu pasti akan datang. Pasti akan datang. Hanya kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang.
itu hanya rahasia Allah. Kematian adalah salah satu yang dirahasiakan oleh Allah. Tidak ada satupun orang yang tahu kapan kita mati. Allah berfirman di surat Luqman ayat terakhir di 34, Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Di situ ada 5 perkara yang hanya Allah tahu, tidak ada yang lainnya. Salah satunya adalah kapan dia mati dan di mana dia mati. Tetapi pasti manusia itu akan mati. Mungkin segitu saja dari saya. Kesimpulannya adalah rahasia kenapa Allah selalu simpan kata kematian di akhir ketika dia sebagai subjek atau sebagai pelaku dari sebuah kata kerja. Karena pertama, manusia itu memang secara fitrahnya, secara umumnya tidak suka kepada kematian. Kedua, kematian merupakan akhir dari sebuah perjalanan hidup. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'la wa a'lam wa nisbatul ilmi ilai aslamu ahkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wa asli hayati Qur'an.